وعلى آله وأصحابه ومن yang kami hormati pimpinan pesantren dan para wakil pimpinan beserta keluarga, bapak-bapak dan ibu guru serta staf pengajar yang saya muliakan, para pengurus Dewan Santri sebagai pengambil inisiatif dalam kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan santri baru, pengurus asrama yang terlibat banyak dan membantu terhadap panitia. Saya sampaikan atas semuanya terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Wabil khusus saya atas nama pimpinan pesantren menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para panitia yang telah bekerja keras menurut kemampuannya masing-masing. Wabil khusus panitia taujihat juga saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan amal sudah semua diterima sebagai amal soleh. Santriyin dan santria yang baru atau yang bali juga sama. Saya atas nama pimpinan pesantren menyampaikan selamat datang, selamat menghirup udara pesantren Sukahina, dan inilah pesantren Sukahina. Pada kegiatan malam ini sebagai pembukaan dari kegiatan taujihat telah disampaikan tadi tujuan-tujuan taujihat. Yang perlu Bapak sampaikan khususnya kepada santri yang baru, termasuk juga santri yang lama. Yang pertama, kalian harus menanamkan niat datang ke sini. Menanamkan niat. Kenapa? Karena semua tahu ada hadis innamal amal binniyat. Amal itu hanya terbangun dengan niat. Amal kita di pesantren untuk yang baru dan yang lama adalah mencari ilmu. Amal kita di pesantren itu adalah apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu ini tidak akan terbangun di dalam diri kalian tanpa ada niat. Karena itu Bapak ingatkan, niat kamu datang sini untuk mencari ilmu. Katakanlah dalam hati, saya datang untuk mencari ilmu. Saya datang untuk mencari ilmu. Ayo katakan apa? Saya datang untuk mencari ilmu. Putri. Putra. Nah, niat itu akan membangun
apabila niat itu menggerakkan pikiran kamu mencari cara, mencari sarana, mencari waktu, mencari tempat supaya ilmu itu tercapai. Kalau niat tidak menggerakkan pikiran kamu untuk mencari cara, mencari sarana, mencari waktu, mencari tempat, bohong niat. Sebab niat itu muqtaronan berbarengan dengan pelaksanaan. Nah, sekali lagi, niat yang kamu tanamkan akan membangun semangat untuk mencari ilmu apabila niat itu menggerakkan pikiran untuk mencari cara, sarana, waktu, tempat supaya tercapai ilmu. Kalau tidak menggerakkan, maka niatnya apa? Bohong, niatnya bohong. Itu pertama. Bagaimana supaya niat ini membangun dan menggerakkan hati kamu? Nah, pertama, supaya niat itu menggerakkan kamu, maka harus diulang-ulang. Kamu bangun pagi-pagi, saya datang untuk cari ilmu. Kamu akan pergi ke masjid, saya datang. Kamu keluar dari asrama, saya datang untuk cari ilmu. Kamu berangkat ke sekolah, saya datang untuk cari ilmu. Terus begitu. Kenapa harus diulang-ulang? Kata para ahli katanya, otak itu terdiri dari 12 sampai 15 juta sel saraf. Ini yang sampai 15 juta ini tidak akan bisa terjadi interaksi di sepanjang dendritnya kalau tidak ada pengulangan. Sebab dengan pengulangan katanya melin, namanya melin, akan melin ini adalah salah satu yang menyambungkan interaksi antara dendrit atau antara sel-sel saraf itu. Kalau hanya satu kali tidak akan tersambungkan. Karena harus diulang-ulang. Ya, harus diulang-ulang. Begitu bangun katakan apa? Saya datang untuk mencari. Saya datang untuk mencari. Selama kata-kata itu tidak membakar semangat kamu, maka kamu harus terus mengucapkan itu. Kalau sering kata-kata itu disampaikan, akan membakar semangat kamu untuk mencari ilmu. Ayo katakan oleh semua sekali lagi apa? Saya datang dengan hati yang terdalam mengatakannya bagaimana? Saya datang. Tidak apa-apa tanpa suara juga, asal hati yang terdalam mengatakan saya datang untuk cari ilmu, saya datang untuk mencari ilmu. Itu pertama. Ya. Kemudian niat yang diulang-ulang tadi akan menumbuhkan semangat kamu untuk mencari ilmu dan akan menjadi kekuatan kamu. Jadi kekuatan kamu. Jadi ada kekuatan dari diri kamu melalui apa? Niat. Di samping itu, kalau kamu niat mencari ilmu, itu adalah husnudon kepada Allah sebenarnya. Kalau kamu sudah niat keras untuk cari ilmu, sebenarnya husnudon kepada Allah. Sedangkan Allah mengatakan, Ana inda doni abdi, bahwa aku ada dalam sangkaan hambaku. Kalau hambaku punya niat untuk cari ilmu, maka aku bersama dia. Jadi dengan niat itu ada kekuatan dari siapa? Dari Allah. Jadi pertama, dengan niat ada kekuatan dari diri kamu sendiri. Yang kedua, ada kekuatan dari siapa? Allah. Karena dengan niat berarti kamu sudah berprasangka baik kepada Allah, sedangkan Allah ada dalam sangkaan hambanya. Yang ketiga, ada kekuatan dari lingkungan.
Di saat kekuatan dalam diri kamu kuat dan dari Allah juga kuat, maka akan tampil ke permukaan semangat kamu dalam mencari ilmu. Kalau tampil semangat kamu dalam mencari ilmu, maka lingkungan akan mendukung kamu. Lingkungan siapa? Orang tua, pengurus, yang lain-lainnya akan mendukung kamu. Kalau yang tiga hal ini mendukung kamu, kamu akan berhasil. Ada kekuatan dari diri kamu, ada kekuatan dari Allah, ada kekuatan bantuan dari lingkungan, maka akan tercapai. Karena itu, maka sebutkan niat. Dan yang tadi adalah sebenarnya untuk membakar semangat itu. Coba Bapak katakan dianya dan laki-laki jawab oleh semua. Santri suka hilang? Nyebut siapnya ulah barisan ya. Laki-laki dulu. Oleh semua laki, santri suka hilang? Ya itu yang niatnya untuk tolak ilmu begitu harus semangat. Ya. Ada tiga hal yang Bapak sampaikan. Yang keduanya, karena mencari ilmu itu harus dalam kondisi yang kondusif, yang nyaman, yang harmonis, ya, yang bersahabat dengan teman-teman. Maka yang kedua ini ingat-ingat, diambil dari kata-kata Asy-Syaikh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan, la tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka Allah maqaluhu. La tashab man la yadulluka haluhu. Kamu jangan bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkan kamu tingkah lakunya, tidak membangkitkan semangat kamu. Jadi begini, santri Buddha yang baru dengarkan, kalau kamu melihat santri lama atau santri baru, begitu dilihat ternyata malah yang ada takut dan tidak membangkitkan semangat untuk belajar, maka jangan bersahabat dengan dia. Tetapi begitu dilihat wajahnya juga sudah membuat semangat kamu, sudah membangkitkan kamu, melihat semangatnya itu, melihat tingkah lakunya langsung membangkitkan kamu, itulah yang kamu harus jadikan teman. Ya. Nah, wala yadulluka Allah maqalu, dan tidak, kata-katanya tidak menunjukkan kepada kamu kepada Allah, tidak membawa kepada Allah kata-katanya itu. Kata-katanya kasar, ini goblok, maaf ya, kata-katanya kasar, jadi tidak membawa kepada dekat kepada Allah. Itu jangan didekati, jangan jadikan sahabat. Tapi maaf, jangan, bukan berarti harus memusuhi, bukan begitu ya. Jangan dimusuhi, bukan musuh. Kita tidak boleh memusuhi teman kita, karena tadi juga dalam himne apa? Ma'hadi kulluhum usrati, itu kan? Ma'hadi, pesantrenku, semuanya adalah keluargaku. Semuanya adalah keluargaku. Kalau semuanya keluargaku berarti kita ini satu. Kita buktikan, kita satu. Kita buktikan, kita satu. Kita bisa menikmati listrik sekarang karena ada iuran siapa? Si A, si B. Karena ada iuran si A, si B. Kalau si A, si B dan selanjutnya tidak iuran, apa kita sendiri bisa bayar listrik? Tidak. Jadi kita bisa menikmati listrik karena ada siapa? Ada mereka, ada teman-teman kita. Betul? Betul. Kita bisa menikmati air karena ada si A, si B.
Jadi si A si B lah yang membantu saya. Kita punya pahala berjamaah karena ada siapa? Ada si A si B. Guru punya pahala mengajar karena ada si A si B. Kalau si A si B yang membantu kamu, apakah pantas kalau kamu menyinggung perasaannya atau mendolimi atau kamu berusaha menyakitinya? Pantas tidak? Tidak. Nah, Bapak ingatkan nih kepada santri yang lama, karena sering terjadi kasus, malah ada yang malah ya. Jadi, nanti kalau ada santri baru yang dipala, segera beritahu pengurus, ya. Kalau ada yang menyakiti, segera sampaikan ke pengurus. Jangan takut. Sekali lagi, kita semua bisa menikmati listrik karena ada si A, si B-nya, karena ada orang lain. Jadi orang lainlah yang membantu kita. Tidak pantas kita menyakiti orang lain karena orang lain itulah yang membantu kita. Jadi kita ini adalah satu. Ya. Nah itu ingatkan, Bapak ingatkan, jangan sampai ada yang tersakiti oleh teman-temannya. Hanya saja kamu harus bisa memilih teman itu siapa yang tadi, yaitu yang begitu melihat membangkitkan kamu tingkah lakunya sehingga kamu jadi tumbuh semangatnya dan kata-katanya membawa kamu lebih dekat kepada Allah. Nah itulah yang harus jadi teman kamu. Yang terakhir, yang ketiga, tentu saja di dalam mencari ilmu itu pasti ada rintangannya, pasti itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, kamu juga semua hafal, inna ma'al usri yusra. Satu lagi, inna ma'al usri yusra. Ayo oleh semua apa? Inna ma'al usri yusra. Terus inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Perhatikan ayat itu sampai 2 kali Allah mengatakan kalimat yang sama, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan ada kemudahan, beserta kesulitan ada kemudahan. Allah itu mengawali dengan sulit dulu. Nah ini mungkin mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan ini harus sulit dulu, capek dulu, berkorban dulu, berjuang dulu, baru ada apa? Yusra, baru ada kemudahan, kesulitan, keberhasilan. Nah itu sunatullah. Begitu, ya kan ya, sunatullah. Karena ini sunatullah, di saat di pesantren capek, sulit, ada tantangan, itu sunatullah yang harus kamu hadapi. Setelah kamu bisa menghadapi kesulitan itu, insya Allah bakal ada yusra, kemudahan, kesuksesan, keberhasilan. Buktinya kesulitan. Mau mandi harus ngantri, kadang-kadang tidak kebagian, tidak. Mau BAB juga kadang-kadang harus ngantri, kadang-kadang juga kabur sudah. Mau tidur juga pagelang-gelang dan naon bantal. Nah, kesulitan itu berbeda di saat kamu di rumah. Di rumah mah hoyong bobo kali naon. Itu hoyong ada TV kali naon, cekrek. Hoyong mandi kali dijebur. Hoyong ngisi kali ruwet, gitu kan? Jadi emang itu bisa gitu. Jadi itu kesulitan itu. Setelah pulang dari sekolah jam 2:30 kadang-kadang
harus siap-siap berjamaah, belum istirahat capek-capek, terus berjamaah terus ngaji, terus ngaji baru makan, baru siap berjamaah, itu capek. Nah, capek itu adalah sunatullah untuk berjuang mendapat apa? Kemudahan, kesuksesan, keberhasilan di masa depan. Kalau dibalik berarti di sini itu mudah-mudah aja, senang-senang aja, nyantai-nyantai aja di sini. Yang lain ngaji, yang lain belajar, yang ke sekolah santai main, santai main. Berarti membalikan Quran. Kalau membalikan Quran berapa? Inna ma'al yusri usra, beserta kemudahan ada kesulitan. Jadi kalau sekarang nyantai-nyantai, senang-senang, tidak mau berhadapan dengan masalah, maaf kalau nanti di masa tua kamu berhadapan dengan kesulitan. Tinggal pilih sekarang. Apakah kamu akan milih capek sekarang pada waktunya dan senang nanti pada waktunya di masa tua, ataukah kamu akan memilih senang-senang bukan pada waktunya dan akan capek di pada waktu? Tentu saja kan tidak begitu. Sekali lagi, jadi Bapak berharap karena di sini pasti bakal bertemu dengan kesulitan, itulah sunatullah, hadapi oleh kamu, dan Allah sudah mengatakan beserta kesulitan ada kemudahan. Siap menghadapi kesulitan? Siap berjuang? Siap berjuang? Santri Zubaidah. Ayo lagi, santri Zubaidah. Nah, itulah santri Zubaidah. Ya, siap semangat bismillah menghadapi seluruh kesulitan dan perjuangan di pesantren Zubaidah. Kemudian yang terakhir, atas nama Ibnu Pesantren, marilah kita acara tauhid buka dengan resmi dengan pembacaan basmalah sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda peserta taujihat santri baru yang akan diwakilkan oleh Miftah Farihin.